tahu bahwa demokrasi tidak hanya urusan kebebasan berpendapat. Demokrasi bukan hanya sekedar tentang anak yang gampang untuk melunggangkan kekuasaan. Demokrasi adalah segala tentang hajat hidup masyarakat Indonesia. Teman-teman tahu bahwa hari-hari belakangan ini bahan-bahan pokok kita tidak berhenti naik. Hari-hari belakangan ini tanah tambah dirampas tanpa mengakomodasi partisipasi dari masyarakat sipil. Hari-hari belakangan ini kekuasaan melenggang, kekuasaan membesar tanpa melibatkan partisipasi berarti dari masyarakat. Undang-undang lahir tanpa melibatkan masyarakat. Aturan dilanggengkan tanpa melibatkan masyarakat. Seluruh partitur hukum dilabrak tanpa melibatkan masyarakat. Sehingga ketika demokrasi dibunuh hancur, maka masyarakat yang sengsara. Lingkungan hidup hari ini menjadi krisis yang berkepanjangan. Apa sebabnya kawan-kawan? Karena proyek strategis nasional tanpa partisipasi berarti dari masyarakat melahirkan penindasan dan perampasan hak. Berbagai daerah, berbagai tanah dirampas tanpa izin AMDAL, tanpa izin lingkungan hidup. Apakah itu tidak dinamakan kezaliman, kawan-kawan? Bahkan kawan-kawan, apakah itu kezaliman, kawan-kawan? Apa gunanya 25 tahun kita membela demokrasi kalau hari ini di hadapan kita, di depan kita, hak dan hukum dirampas senak-enaknya. Orang pada akhirnya, kawan-kawan, bebas mengatakan bahwa ini terserah bapak saya. Orang, kawan-kawan, hari ini bebas mengatakan terserah apa kata Jokowi. Sehingga tidak ada lagi kata tahta untuk rakyat. Itu sebabnya hari ini kita membawa jagung. Bukti bahwa demokrasi bukan hanya urusan paslon 1, paslon 2, paslon 3, atau anak presiden. Ini adalah tahta untuk rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Orasi selanjutnya dari Melki, selaku Presiden BEM Universitas Indonesia. Bersilakan. Tes. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman, perkenalkan saya Melki Sedekwam, Ketua BEM UI 2023. Hari ini berdiri di depan Balai Kota Solo, sebuah tempat yang sangat amat sakral, sebuah tempat yang sangat amat unik, sebuah tempat yang sangat amat unik dan sakral karena melahirkan bibit-bibit otoritarianisme baru, karena melahirkan pelemahan demokrasi yang baru, karena melahirkan orde yang paling baru. Sepakat? Teman-teman, hari ini kita menjalankan negara ini dengan beberapa hal. Negara ini hanya mampu berjalan dengan demokrasi, gagasan, dan juga etika-etika. Tanpa etika, demokrasi hanyalah kesia-siaan. Tanpa gagasan, demokrasi hanyalah formalistik belaka. Tanpa demokrasi, etika dan gagasan jadi tak punya tempat di dalam sebuah kekuasaan negara. Tapi hari ini ada demokrasi yang dilemahkan. Tapi hari ini ada gagasan-gagasan yang tidak dipertunjukkan. Tapi hari ini ada etika yang dinomorduakan hanya demi kepentingan kekuasaan. Apa kawan-kawan terima? Apa kawan-kawan terima? Semua orang yang berkata endas poetik adalah orang-orang yang menyampingkan etika hanya demi kekuasaan politik. Orang-orang yang berani mengatakan endas poetik adalah orang-orang yang tidak pernah belajar apa itu etika, moral, sopan santun, dan tata krama. Orang-orang yang berani mengatakan endas poetik adalah orang-orang yang sudah pasti tidak akan secara etis menjalankan kekuasaan jika
isu. Kita tidak cukup hidup dari sekedar hal-hal yang dibagikan secara cuma-cuma. Kita harus hidup dalam segala intelektualitas gagasan. Kita harus hidup dalam segala baik buruknya etika. Dan semua itu dijaga, diatur oleh negara, dipraktekkan, diteladani dari seorang pemimpin. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang etis. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang sesuai pada nilai-nilai yang berlaku. Tidak mungkin ada penegakan konstitusi kalau pemimpin yang dipilih tidak berdasarkan etika. Sepakat? Hari ini kita menolak pelemahan konstitusi. Hari ini kita menolak pelemahan konsep negara hukum. Hari ini kita menolak pelemahan demokrasi. Dan semuanya hari ini dimulai di balai kota ini, teman-teman. Jika ada yang bertanya, mengapa banyak sekali hal buruk yang terjadi di Jakarta terkait pelemahan konstitusi, terkait pelemahan demokrasi, terkait pelemahan dasar-dasar etik dalam menjalankan kenegaraan. Semua karena orang yang memimpin di balai kota Surakarta ini. Hari ini itu harus dilawan. Itu harus dilawan. Cukup, cukup, cukup sudah berbagai pelemahan konstitusi. Cukup sudah berbagai pelemahan demokrasi. Hari ini kami sudah muak. Kami sudah geram. Kami akan melawan. Solo hanyalah salah satu kota dari berbagai panasnya kobaran api di semua kota di seluruh Indonesia untuk melawan upaya-upaya pelemahan konstitusi, untuk melawan upaya-upaya pelemahan demokrasi. Dan jika ada yang berani untuk melemahkan demokrasi, jika ada yang berani untuk melemahkan hukum dan konstitusi, akan berhadapan dengan generasi muda yang hari ini tidak ada perwakilannya di dalam pemilu 2024. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Baik, terima kasih. Orasi selanjutnya dari apa? Dari Universitas Negeri Yogyakarta. Persilakan. Boleh? Nanti. Mari, Muhammadiyah. Tanya dia kan PLC tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menuju ke sini melewati sebuah patung menjadi simbol untuk negeri ini. Sebuah patung yang membawa pistol menunjukkan ke arah atas. Itu menunjukkan proses perjuangan yang sesungguhnya. Tapi ketika kita melihat patung itu serasa sedih melihat kondisi bangsa ini yang justru diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita melihat, kita menyaksikan bahwa itu semua betul-betul terjadi di negeri ini. Bahkan saat di tempat kita berdiri saat ini, kita berada di satu tempat yang menjadi simbol penting di kota Surakarta. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita sebagai gerakan-gerakan mahasiswa tidak pandang jumlah, tidak pandang bentuk, tapi perjuangan kita akan terus menjadi nilai penting, akan menjadi terus nilai positif bagi kita semuanya. Tidak peduli berapapun jumlahnya, suatu saat nanti sejarah akan membuktikan bahwa mahasiswa terus bergerak dan tidak pernah terhenti. Kita semuanya yang berada di sini, kita melihat tidak adanya etika menuju 14 Februari 2024. Kita melihat itu
kita semua telah ditindak. Hari ini kita semua telah dihancurkan atas nama menggila kuasa. Teman-teman sekalian, umum ini kalau misalnya kita berkata, Kalau wakil bilang, mahasiswa beribu kali mengingatkan presidennya untuk bisa menghormati bagaimana demokrasi itu bisa berjalan semestinya. Berkali-kali kita turun ke jalan aksi untuk mengingatkan bahwa hari ini Indonesia sudah diambang krisis pelaksanaan demokrasi yang ideal. Kita sadar negara kita tumbuh jagung dan demokrasinya masih kecil, demokrasinya masih dini, demokrasinya masih tumbuh untuk dirawat, dikembangkan, didewasakan. Tapi persetan, pemimpin kita tidak mau mengerti itu semua. Pemimpin kita menginjak itu semua. Kita hari teriak-teriak, sementara pemimpin di dalam istananya tertawa terbahak-bahak. Teman-teman semua, jika dikatakan mahasiswa tidak punya etika, maka saya berani mengatakan satu-satunya orang yang tidak punya etika di negara adalah presiden kita. Satu-satunya ketika demokrasi ada kesetaraan, dan sayangnya di kita tidak mengenal hal tersebut. Presiden kita justru mengenal gila kekuasaan, bukan kesetaraan. Persetan. Bajingan. Itu kondisi kita hari ini, kawan-kawan. Cukup vokal memang. Ini kemarahan. Tidak ada marah yang beretika. Ini etikanya. Ketika orang marah didengarkan, maka presiden kita mendengarkan. Maka teman-teman semua, ketika kita sadar bahwa tahta kita, tahta rakyat yang harusnya dihormati, hari ini hilang dari tangan kita. Perlukah untuk dikembalikan, kawan-kawan? Perlukah dikembalikan, kawan-kawan? Maka teman-teman semua, jika saya teriakan kembalikan, maka teman-teman bisa meneriakan tahta untuk rakyat. Maka kawan-kawan, kembalikan tahta untuk rakyat. Kembalikan tahta untuk rakyat. Kembalikan tahta untuk rakyat. Itu pesan yang jelas, singkat dan padat. Tahta untuk rakyat.